Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Sehat? Semangat? Semangat. Kita masuk bagian pertama, halaman 14. Semua buka halaman 14. Nanti itu. Halaman 14. Letakkan di atas meja. Halaman 14. Nampak? Baca. Maryam. Ya Maryam uqnuti rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Bagian pertama, keutamaan umat Islam. Hmm. Umat Islam adalah umat yang utama dan sebaik-baik umat yang hadir ke dunia. Umat Islam adalah umat yang utama. Percaya kalian? Percaya. Minumlah kecap cap puyuh. Yang bilang kecap cap puyuh itu mantap, yang tukang kecap. Semua tukang kecap mengatakan kecapnya paling manis, paling kental. Jadi kalau gitu, yang membilang umat Islam ini umat yang utama itu orang Islam atau Allah? Itu bedanya. Bukan pabrik kecap, bukan tukang kecapnya yang bilang. Allah Ta'ala bilang. Terus. Di antara keutamaan umat Islam adalah sebagai umat terbaik di antara umat-umat yang lain. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kuntum. Kamu, antum, kuntum. Khaira umat yang paling baik. Ukhrijat linas, yang dikeluarkan untuk semua manusia. Syaratnya 3. Kamu kalau mau jadi umat yang terbaik syaratnya 3. 1. Ta'muruna bil. Kenapa hilang suaranya? Ta'muruna bil. Ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil. Larang orang buat mungkar. Wa tu'minuna billah. 3 syaratnya. Apa syaratnya? Pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Ayat di atas memberikan pesan penting kepada kita. Pertama, umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kedua, syarat agar umat Islam menjadi umat terbaik adalah terlaksananya menyuruh kepada yang makruh dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Ya. Sebagai umat yang terbaik, syiar amar ma'ruf dan nahi mungkar akan terus berjalan di kalangan umat Islam. Tentu saja ketika kondisi umat Islam kuat, syiar tersebut akan berjalan dengan kuat. Sebaliknya ketika umat Islam lemah, syiar tersebut akan lemah. Dalam hadis sahih diriwayatkan. An Sauban, dari Sauban sahabat Nabi. Kalau sudah menyebut sahabat Nabi, adabnya mesti menyebut radhiyallahu an. Apa arti radhiyallahu an? Allah meridainya. Radhiyallahu an? Allah meridainya, meridai dia. Kita ini diridai Allah atau tidak? Kita ini diridai Allah atau tidak? Diridai Allah, tapi masih insya Allah. Kalau sahabat Nabi itu sudah diridai Allah. Kita ini STJ, status tak jelas. Tapi insya Allah kita diridai Allah, amin. Mana dalilnya sahabat Nabi itu sudah diridai Allah? As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Mereka yang dulu sahabat Nabi yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Mereka itu radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka diridhai Allah. Makanya setiap menyebut namanya Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Aisyah radhiyallahu anha. Terus. Hadis sahih di atas memberikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, la tazalu akan terus ada ta'ifatun, sekelompok orang min ummati, dari umatku, dari umat Islam, zahirina alal haq,
mereka akan menyuarakan kebenaran. La yadurruhum man khadhalahum, tidak ada yang bisa memudaratkan, mengganggu, membahayakan mereka hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perkara Allah, sampai Allah menangkan mereka. Wahum kadzalik, mereka tetap istiqamah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menegakkan agama Allah. Amin. Terus? Hadis sahih di atas memberikan beberapa pesan. Oke, pesan yang bisa kita ambil dari cara menulis Ustadz Kiai Haji Idrus Ramli, kalau menyebutkan hadis, sebutkan nama sahabat yang meriwayatkannya. Siapa nama sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini? Sauban. Kemudian setelah menyebutkan, sebutkan radhiyallahu an. Kemudian sebutkan hadis itu sahih atau tidak. Jangan sampai kita riwayatkan hadis, rupanya hadis itu palsu. Oke, terus? Pertama, akan selalu ada satu golongan. Halaman 16. Pertama, akan selalu ada satu golongan atau orang-orang yang diantara umat Islam yang tampil memperjuangkan kebenaran melalui amar ma'ruf dan nahi munkar. mungkin Kak, sementara hari kiamat nanti, mungkin tak di dunia ini semua umat Islam ini mabuk? Tak mungkin. Pasti ada sekelompok yang mengharamkan khamar. Seandainya semua Quran ini terbakar, hilang, apakah umat Islam kehilangan Quran? Tidak. Kehilangan kata dia. Seandainya semua Quran yang ada di toko buku, yang ada di perpustakaan itu hilang, apakah umat Islam kehilangan Quran? Tidak. Kata dia kehilangan. Kenapa Quran tak hilang? Karena ada sekelompok orang yang menghafal. Mudah-mudahan kalian masuk di situ. Amin. Tuh, amar ma'ruf tuh gitu, menjaga Islam. Seandainya semua umat Islam ini menyembah pokok kayu, menyembah batu, menyembah hantu, menyembah tuyul, tetap ada satu kelompok yang menolong agama Allah. Makanya belajar akidah. Akidah Ahlus Sunnah wal. Terus. Kedua, golongan ini akan diberikan pertolongan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjuangan. Dimenangkan Allah dia. Apa kata Ustaz dimenangkan Allah? Buktinya dia mati. Andai dia mati, maka dia tetap mati. Tetap mati syahid. Antum sama ini adik-beradik? Iya. Hah? Oh, patut kok di situ ada, di sini ada. Terus. Ketiga, ada pula orang-orang yang mengabaikan mereka dan tidak memberikan pertolongan dan atau bahkan melemahkan dan mengganggu perjuangan mereka. Dalam perjalanan Islam, ada yang menguatkan Islam, ada yang melemahkan Islam, itu biasa. Terus. Keempat, tetapi upaya orang-orang yang melemahkan dan merongrong tersebut tidak akan berpengaruh terhadap hasil perjuangan orang-orang yang baik tersebut. Kelima, keberlangsungan kelompok-kelompok yang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar tersebut hingga hari kiamat sebagai bukti bahwa umat Islam memang umat terbaik dibandingkan dengan umat-umat agama sebelumnya. Ya. An Muawiyah bin Haidata, dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu an, sahabat Nabi. Rasul bersabda, "Antum tufuna sab'ina ummatan." Kalian melengkapi 70 umat. Sebelum kita ini sudah ada 70 umat. Wa ila samuda akhahum salihah. Kepada kaum Samud diutus Nabi Saleh. Wa ila Madyana akhahum Syu'aibah. Kepada kaum Madian diutus Nabi Syu'aib. Wa ila Adin akhahum Huda. Kepada kaum Ad diutus Nabi Hud. Kepada Bani Israel Musa, Isa. Banyak nabi-nabi, umat-umat sebelum kita banyak. Tapi kata Nabi, kalian melengkapi 70 umat. Antum khairuha, kamu yang paling baik. Wa akramuha, kamu yang paling mulia di sisi Allah. Terus. Dalam hadis lain diriwayatkan. Baca. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. U'titu, aku diberi. Malam yu'ta ahadun minal anbiya, aku diberi sesuatu yang tak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Faqulna, kami berkata, ya Rasulullah, ma huwa bahasa Arab.
Bahasa Inggrisnya? What is that? What is this? Bahasa Indianya? Kya huwa. Ma huwa. Apa dia? Kata Nabi yang pertama, nusirtu birru'bi. Nusirtu birru'bi. Aku ditolong dengan rasa takut. Nusirtu, aku ditolong. Birru'bi, dengan rasa takut. Apa maksudnya? Musuh-musuh Nabi Muhammad itu udah ketakutan duluan. Yang kedua, wa'utitu mafatihal ardi. Aku diberikan kunci-kunci bumi. Summitu Ahmada. Aku diberi nama Ahmad. Nama dia terkenal di langit Ahmad. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Di antara malaikat-malaikat, nama dia terkenal Ahmad. Tapi di bumi terkenal Muhammad. Nama dia di langit terkenal Ahmad, di bumi terkenal Muhammad. Jadi kalau ditanya, nama dia dua. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Toha nama dia juga, Yasin dia juga, Al-Hashir dia juga, Al-Aqib dia juga, Al-Khatim dia juga, Al-Fatih dia juga, Ahmad dia juga, Muhammad dia juga. Namanya banyak. Kenal kalian sama Ustadz Abdul Somad? Kenal. Kalian sama UAS? Berapa orang? Satu. Itu juga orang. Wa ju'ilat turabu li tahuran. Tanah dijadikan untukku suci. Di mana aja sholat boleh. Boleh tak sholat di atas tanah itu? Boleh, asal tak ada tai ayam. Wa ju'ilat ummati khairal umam. Dijadikan untuk tanah, dijadikan tempat suci, dan tanah bisa bersuci. Bisa bersuci dengan tanah? Bisa. Kalau ada kalian demam, menggigil, kedinginan, tak bisa kena air, sholat pakai tanah. Wa ju'ilat ummati khairal umam. Umatku dijadikan umat yang paling baik. Apakah kita ini umat Muhammad? Umat Nabi Muhammad SAW. Terus. Halaman 18. Kedua, hadis di atas memberikan penjelasan bahwa umat Islam adalah umat terbaik dan paling mulia di sisi Allah dibandingkan sekian banyak umat beragam sebelumnya. Beragama Sebelumnya. Kalian salah baca sedikit aja. Umat beragam macam-macam. Umat beragama, umat yang beragama. Jangan salah. Nanti kalian dengar saya bilang, marilah kita bersyukur. Balik kalian ke kampung, kalian ceramah, marilah kita bersyukur. Salah sedikit aja. Lanjut pembahasan berikutnya. Pindah, baca. 1. Keistimewaan dulu. Keistimewaan umat Islam. Umat Islam sebagai umat terbaik memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umat-umat agama-agama sebelumnya. Keistimewaan tersebut antara lain: 1. Umat yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keistimewaan umat Islam adalah kemuliaan mereka yang mendapat limpahan rahmat dan kasih sayang Allah di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Summa, apa itu summa? Kemudian, aurasna, kami wariskan Alkitab, Al-Quran, alladzina istafaina min ibadina, kepada orang-orang yang kami pilih. Maksudnya yang dipilih itu nabi-nabi. Di antara banyak manusia ini ada yang dipilih Allah, namanya nabi. Di antara nabi itu ada lagi yang dipilih Allah, namanya Rasul. Di antara Rasul itu ada lagi yang dipilih Allah, namanya Ulul Azmi. Di antara Ulul Azmi itu ada lagi yang dipilih Allah, tinggal satu. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faminhum zalimun li nafsihi, ada sebagian manusia itu yang menganiaya dirinya, buat dosa. Wa minhum muqtasid, ada di antara manusia itu yang pertengahan di antara mereka. Wa minhum sabiqun bil khairat, ada di antara mereka yang berlomba-lomba berbuat kebaikan biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir, itulah keutamaan yang besar. Jannatu adnin, mereka dapat surga. Yadkhulunaha, mereka akan masuk ke dalamnya. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a, mereka nanti akan dipakaikan asawir min zahab, gelang dari emas. Ada kalian yang tak suka gelang emas? Angkat tangan. Tak suka gelang emas? Kenapa kalian tak suka gelang emas? Sedangkan orang masuk surga dikasih gelang emas. Berarti kau tak masuk surga. Coba tengok. Mereka akan diberikan
perhiasan dan gelang-gelang dari emas. Karena fitrah manusia suka kepada gelang emas. Walaupun ada yang tak suka gelang emas. Dia tak suka gelang emas, dia mau emas batangan aja. Karena lebih berat, lebih mahal. Wa lu'lu'a. Lu'lu'a itu artinya lu'lu'. Lu'lu' itu apa Pak Ustadz? Dalam kerang ada bulat dia. Mutiara. Namanya lu'lu'. Nama anak kau siapa? Lulu. Ya, mereka kira lu'lu'. Wa libasuhum fiha harir. Pakaian mereka di surga itu terbuat dari harir. Sutra. Ada yang tak suka pakaian sutra? Ayam tak suka sutra. Laki-laki tak boleh pakai sutra. Kalau ingin betul laki-laki pakai sutra, hanya boleh 2 jari. Ambil kain sutra 2 jari, lengket. Saya banyak dapat kain sutra. Tak ada saya pakai. Tak boleh kain sutra. Kain yang Ustaz pakai ini, kapas. Ini dari kapas. Ada kain dari bulu ulat. Namanya ulat sutra. Bulunya dipintal. Ulat sutra itu mengeluarkan sesuatu itu dari kain dipintal, akhirnya bukan bulunya, keluar dari hasil dari ulat sutra itu. Dipelihara ulat sutra itu. Wa qalu alhamdulillah. Apa kata mereka yang sudah masuk surga itu? Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang sudah menghilangkan kesusahan, duka cita dari kami. Inna rabbana laghafurun syakur. Allah Ta'ala mengampuni dosa kami dan membalas segala amal kami. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi. Allah Ta'ala yang sudah menempatkan kami di tempat yang kekal abadi karena karunia. La yamassuna fiha nasabun. Di dalam surga itu tak ada lelah. Wa la yamassuna fiha lughub. Dan tak ada lesu. Di surga itu tak ada lelah, tak ada lesu. Di dunia ini baru baca buku 15 halaman, udah lesu. Oke, lanjut. Ayat di atas memberikan pengertian bahwa Allah Subhanahu wa taala membagi umat Islam menjadi 3 kelompok. Pertama, golongan yang menganiaya diri mereka sendiri. Minum, mabuk, sakau, pacaran, berzina, menganiaya dirinya sendiri. Ada orang yang mau menganiaya dirinya sendiri? Mana ada? Tapi kenapa mereka disebut menganiaya dirinya sendiri? Karena dia buat dosa dan nanti di akhirat dia akan dapatkan azabnya. Mendidih otaknya. Terus. Yaitu orang-orang yang teledor dalam menunaikan kewajiban dan melakukan sebagian larangan agama. Golongan ini adalah mereka yang mencampur antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Kedua golongan yang pertengahan yaitu mereka yang menunaikan kewajiban, meninggalkan perkaraan haram tetapi terkadang meninggalkan perkara sunnah dan melakukan sebagian perkara yang makruh. Sholat juga, tapi yang makruh dibuatnya juga. Nah ini yang pertengahan. Terus. Ketiga, golongan yang lebih dahulu melakukan kebaikan, yaitu mereka yang melakukan semua kewajiban dan meninggalkan perkara haram, makruh dan sebagian perkara yang mubah. Yang mubah pun dia tak mau. Mubah itu boleh apa tak boleh? Boleh, tapi dia tak mau. Antum punya mobil mahal harganya 5 miliar. Boleh apa tak boleh? Boleh apa tak boleh? Boleh, tapi dia tak mau. Padahal duit dia ada. Kenapa dia tak mau? Karena dia menengok masih banyak fakir miskin yang tak makan. Melakukan perbuatan yang mubah pun dia tak mau karena memikirkan orang banyak. Nah, inilah kelompok yang paling hebat. Di antara 1, 2, 3 ini antum mau masuk kelompok yang mana? 3. Amin. Terus. Ketiga golongan tersebut sama-sama dijanjikan masuk surga. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anha. Sahabat Ibnu Abbas. Sahabat siapa? Sahabat Nabi Muhammad. Dan beberapa ulama salaf. Salaf itu apa? Yang untuk gatal-gatal itu. Kata Nabi, khairul qurun qarni. Sebaik-baik abad adalah abadku. Tsummal ladzina yalunahu, 1 abad sesudah itu. Tsummal ladzina yalunahu, 1 abad sesudah itu. Abad 1, abad 2, abad 3, maka abad 1, 2, 3 ini disebut dengan generasi salaf. Salaf artinya terdahulu. Abad 1, abad 2, abad 3 disebut dengan generasi salaf.
kita ini setelah abad ketiga ke bawah namanya khalaf. Khalaf artinya belakangan. Salaf terdahulu. Kita ini masuk salaf atau khalaf? Khalaf. Kita belakangan. Tapi kita pengikut salaf. Pengikut salaf. Kalau dikatakan kita ini pengikut salaf, ya kita ikut salaf. Kita ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i masuk salaf atau khalaf? Dari mana antum tahu Imam Syafi'i salaf? Dari tahun lahirnya. Imam Syafi'i lahir tahun 150, meninggal 204. Masuk mana dia? Imam Syafi'i masuk mana? Dari mana antum tahu dia salaf? 204 masuk abad ke berapa? Masuk abad. Semua yang masuk abad 1 sampai kita kalau baca hadis Sahih Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Bukhari. Imam Bukhari meninggal kapan? Imam Al-Bukhari meninggal 246. 256. Imam Muslim 256, 261. Masih masuk salaf. Masih masuk salaf. Salaf artinya 3 abad pertama. Mana tadi? Dan beberapa ulama salaf. Terus. Yang lain ketika menafsirkan ayat tersebut berkata, As-sabiqu bil khairat. As-sabiqu bil khairat. Orang yang lebih dulu melakukan perbuatan baik, yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Mereka masuk surga bi ghairi hisab. Tak ada hisab. Ilmul hisab. Apa arti ilmu hisab? Ilmu ngitung. Orang masuk surga tanpa hisab berarti tak dihitung amalnya, langsung masuk surga. Wal muqtasid yadkhulul jannah bi rahmatillah. Orang yang pertengahan tadi masuk surga karena rahmat Allah. Wazalim li nafsihi, orang yang zalim masuk surga dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peminum khamar itu setelah dia masuk neraka, dicuci, diobok-obok, masuk neraka, habis itu dia masuk surga apa tidak? Masuk. Cuman singgah dulu. Antum mau masuk surga singgah dulu di neraka? Enggak. Makanya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tak mau singgah transit dulu. Semua santri rumah Quran masuk surga. Amin. Pas dihitung-hitung si anu kemana? Transit. Nauzubillah. Makanya semua kita mau masuk surga karena syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Penafsiran Ibnu Abbas, halaman 21. Penafsiran Ibnu Abbas. Penafsiran Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tersebut diperkuat dengan beberapa hadis yang saling menguatkan. Antara lain hadis berikut ini. An Abi Darda, dari Abu Darda radhiyallahu an. Sami itu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah SAW. Qala Allah berfirman. Thumma awrathnal kitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Fa ammal ladzina sabaqu bil khairat, orang-orang yang dulu melakukan perbuatan baik. Fa ulaika alladzina yadkhuluna jannata bighairi hisab, mereka masuk surga tanpa hisab, langsung masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu. Wa ammal ladzina iqtasadu, mereka yang pernah melakukan buat baik tapi dia yang makruh-makruh pernah juga dibuatnya. Fa ulaika yuhasabuna hisaban yasira, dia dihisab tapi hisabnya ringan. Wa ammal ladzina zalamu anfusahum, mereka yang buat dosa. Fa ulaika alladzina yuhbasuna fi tulil mahsyar, mereka tertahan di padang mahsyar. Summa humul ladzina talafahum bi rahmatihi, mereka termasuk orang yang mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Fahumul ladzina yaqulun, mereka itulah yang berkata alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan, segala puji bagi Allah yang sudah menghilangkan kesusahan kami. Inna rabbana laghafurun syakur, Allah Ta'ala mengampuni dosa kami dan membalas segala amal perbuatan kami.
Terus. Dalam riwayat lain. Halaman Dalam riwayat lain disebutkan. An Abi Musa al-Asy'ari. An Abi Musa An Abi Musa Asy'ari. Al-Asy'ari. Dari Abu Musa al-Asy'ari, dia berkata, duduk dekat ruang bibi. Duduk dekat ruang bibi. Nanti kita baca. Terus. Waalaikumsalam. Terus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ummati hadhihi ummatun marhumah." Umatku ini, kata Nabi, umatku ini adalah umat marhumah, yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah. Laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah. Di akhirat dia tak ada azab. Adzabuha fid dunya, azabnya di dunia. Apa azabnya di dunia itu? Al-fitan. Azab mereka di dunia itu adalah fitnah. Wazalazil, gempa bumi. Wal qatl, dan pembunuhan. Jadi kalau ada orang Islam kena gempa di dunia, mati terbunuh, sesungguhnya Allah ingin membersihkan dia supaya di akhirat hatta yamshi 'alal ardi makanan alaihi khati'ah, berjalan dia di atas muka bumi ini tak ada dosanya sedikit pun. Antum mau tak buat dosa berzina, minum khamar tapi badan sehat, nanti di akhirat masuk neraka? Tak mau. Kalau kita silap salah sedikit dibalas Allah langsung di dunia, dan di akhirat kita langsung masuk surga saja insyaallah. Amin. Muhammad bin Ali radhiyallahu an, yang dikenal dengan Ibnu Al-Hanafiyah, anak Sayyidina Ali, tapi bukan dari istri Fatimah. Hasan Husain, tapi ini dia ulama dari kalangan tabi'in. Ali Hanafiyah ayahnya, sedangkan dia Muhammad bin Ali Hanafiyah. Kata dia, innaha ummatun marhumah, umat yang mendapatkan rahmat. Az-zalimu maghfurun lahu, orang yang zalim pernah buat dosa diampunkan Allah. Wal muqtasid fil jinan indallah, orang yang golongan pertengahan di surga bersama Allah. Wasabiqun bil khairat, orang yang dulu berbuat baik, fid darajati indallah, mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umat yang aman dari kesyirikan. Lanjut baca. Umat yang aman dari kesyirikan. 2. Umat yang aman dari kesyirikan. Di antara keistimewaan umat Islam adalah mayoritas mereka tidak akan terjerumus ke dalam kekufuran dan kesyirikan yang menyebabkan mereka keluar dari agama. Hal ini berbeda dengan umat agama-agama lain sebelumnya, di mana mayoritas mereka terjerumus dalam kekufuran dan kesyirikan. Dalam hadis sahih diriwayatkan dari baca an Uqbata an Uqbata bin Amirin, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Terus annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inni. Kalau nampak di bawah tasdid bacanya ini. Coba tengok. Di bawah. Bacanya ini, jangan baca inna. Inni faratukum, sesungguhnya aku akan mendahului kamu. Aku nanti lebih dulu dari antara kamu di akhirat. Aku lebih dulu bangkit dari kubur, aku lebih dulu masuk surga. Inni faratukum. Inni faratukum. Inni faratukum. Aku lebih dulu dari kamu. Wa ana syahidun alaikum. Dan aku akan bersaksi terhadap kamu. Inni wallahi la anzuru ila haudil an. Sekarang aku melihat telaga. Tahu telaga? Apa telaga? Kolam. Danau. Tempat air minum. Nanti kita di akhirat itu, akan minum dari telaga Muhammad SAW. Siapa yang minum di situ tak akan haus untuk selamanya. Amin. Wa inni qad u'titu khazaina mafatihil ard. Aku diberikan kunci-kunci perbendaharaan bumi.
Wa inni wallahi ma akhafu ba'di. Aku demi Allah tak takut apa yang terjadi setelah aku. Wallahi ma akhafu ba'di an tusyriku bi. Aku tidak takut kamu akan syirik. Sesudah aku mati, kata Nabi, aku tidak takut kamu syirik. Walakin akhafu an tanafasu fiha. Yang aku takutkan kamu akan saling berperang karena berebut harta benda. Halaman berapa yang antum tengok? Ya, tengok. Baca, tengok yang saya baca. Kalau terganggu dengan halaman sebelah, tutup sebelah. Tengok. Oke, terus hadis sahih tersebut. Hadis sahih tersebut memberikan beberapa pesan kepada kita. Pertama, Rasulullah SAW bersabda, akan mendahului umatnya ke telaga untuk menyiapkan dan menunjukkan air telaga itu kepada umatnya. padang mahsyar itu panas. Panas terik, tak ada air minum. Orang minum dari telaga Nabi Muhammad SAW, umat Muhammad SAW lebih dulu dapat syafaat. Maka antum banyak-banyak selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus. Kedua, telaga Rasulullah SAW saat ini telah ada dan beliau telah melihatnya. Telaga itu sekarang udah ada atau tak ada? Ada. Nabi menengoknya. Aku melihat telaga, aku kata Nabi. Terus. Ketiga, Rasulullah menggambarkan bahwa umatnya akan menguasai kekayaan dunia. Janji ini menjadi kenyataan di mana sepeninggalan beliau, umat Islam menguasai Romawi dan Persia beserta kekayaan alamnya. Di mana Persia itu sekarang? Kerajaan Persia yang pernah menguasai dunia ini dikuasai umat Islam. Di mana sekarang? Iran. Iran itu Persia. Penyembah api dulu. Berubah masuk Islam, menyembah Allah. Romawi, Palestina. Palestina, negeri Syam. Kalau disebut negeri Syam, 4 negara. Suriah, Palestina, Lebanon, Yordania. Terus. Bahkan umat Islam berhasil menguasai sekian banyak negeri dengan aneka kekayaan alam yang dimilikinya. Ya, terus. Keempat, Rasulullah bersumpah bahwa mayoritas umatnya akan aman dan terlindungi dari kesyirikan. Dengan demikian, pernyataan beberapa aliran beserta Wahabi yang mengkafirkan mayoritas umat Islam adalah sebuah kesalahan fatal karena menyalahi ajaran Rasul. Tak boleh kita mengkafirkan sesama umat Islam. Bahwa orang Islam ada yang sesat, ya, ada yang salah jalan. Tapi kalau kita kafirkan, tak boleh. Kalau kita katakan orang Islam kafir, ternyata dia tak kafir, berarti kita kafir. Na'udzubillah. Terus? Kelima, beliau mengkhawatirkan umatnya akan saling memerangi karena memperebut kekayaan duniawi. Terus? Dalam hadis lain juga diriwayatkan, An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Anin Nabi SAW, dari Nabi SAW. Qala, Nabi berkata, Sa'altu Rabbi, aku meminta kepada Tuhanku. Siapa Tuhan? Allah. Li ummati, untuk umatku. Siapa umatnya? Siapa umat Nabi? Kita inilah. Arba'. Apa arti arba'? 4 khisal, 4 perkara. Fa'atani salasan. Dia kasih 3. Wa mana'ani wahidatan, yang satu ditahan. Sa'altuhu alla takfura ummati wahidatan. Aku meminta supaya tak ada umatku yang kafir. Allah mengasihi itu. Wa sa'altuhu alla yuzhira alaihim aduwan min ghairihim. Aku minta supaya jangan ada musuh mereka selain dari mereka. Allah ngasih. Wa sa'altuhu alla yu'adzibahum biha uzziba bihil umam min qablikum. Aku minta supaya jangan sampai umat ini diazab dengan azab yang pernah diberikan kepada umat sebelumnya. Wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainakum. Aku meminta supaya jangan sampai permusuhan keras di antara mereka. Allah menolak. Maka di antara umat ini saling bermusuh. Terus, dalam hadis di atas. dalam hadis di atas dijelaskan bahwa Allah SWT telah mengabulkan doa Rasulullah agar umatnya tidak terjerumus ke dalam kesyirikan dan kekufuran secara massal atau mayoritas. Berarti
mayoritas umat Islam terjaga dari kekufuran berkah doa Rasulullah. Karena demikian kita sangat menyayangkan terhadap aliran-aliran di luar Al-Sunnah wal Jamaah seperti Wahabi. Syiah. Kenapa bisa lain panah? Apa yang antum tengok situ? Syiah. Terus? Mu'tazilah, Khawarij. dan lain-lain yang mengkafirkan mayoritas umat Islam di luar golongannya. Ini mudah mengkafirkan orang lain. Terus? Lalu bagaimana dengan pernyataan para ulama Wahabi bahwa bangsa Arab akan kembali menyembah berhala pada akhir zaman, sehingga mereka memerangi umat Islam di semenanjung Arabia dan sampai sekarang masih mengkafirkan mayoritas umat Islam. Pandangan kaum Wahabi tersebut merupakan pandangan gagal paham yang berangkat dari kesalahan dalam memahami hadis. Ya. Dalam hadis-hadis sahih dijelaskan bahwa penyembahan berhala di kalangan masyarakat Arab akan terjadi menjelang hari kiamat, setelah Allah mencabut ruh seluruh kaum beriman. Sebagaimana dalam beberapa riwayat hadis, sesudah dicabut ruh orang beriman, barulah masih ada di dunia ini penyembah berhala. Insya Allah anak cucu kita tak ada satu pun yang menyembah berhala, insya Allah. An Aisyah, dari Aisyah. Siapa Aisyah tu? Istri Nabi. Qalat, dia berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah bersabda, la yadhhabul lailu wan nahar, tidak akan hilang siang malam dan siang, hatta tub'adal Lat wal Uzza, sampai dijauhkan Lata dan Uzza. Faqultu ya Rasulullah, in kuntu la azunnu hina anzalallah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ana dzalika tammun, itu sudah sempurna. Innahu sayakunu min ba'di dzalika ma sya'allah, thumma yab'atsullahu rihan. Akan ada yang menyembah Lata dan Uzza, dikirim Allah Ta'ala rihan tayyibah, angin. Rihan tayyibah, angin yang baik, tayyib. Fatawaffa kulla man fi qalbihi mithqalu habbatin khardali min iman. Ketika datang angin itu, maka semua orang yang beriman mati. Fayabqa man la khaira fih. Yang hidup tinggal orang yang tak ada kebaikan dalam dirinya. Fayarji'una ila dini abaihim. Datang angin sejuk, mati kita semua. Yang beriman ini mati, yang tinggal yang kafir-kafir, maka mereka lah yang menyembah berhala. Jadi insya Allah orang beriman tak akan merasakan sakitnya huru-hara hari kiamat. Kenapa? Orang beriman dimatikan Allah dengan dikirim angin yang sejuk. Datang angin sejuk, mati kita. Yang tinggal orang-orang kafir, menyembah berhala dia balik. Terus? Dalam riwayat lain juga dijelaskan An Abdullah bin Amr, dari sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr, dia berkata, Rasulullah bersabda, yakhrujud dajjal, akan keluar dajjal fi ummati, di tengah umatku, fayamkuthu arba'in. Dajjal itu menetap di dunia ini 40. La adri arba'ina yauman aw arba'ina syahran aw arba'ina aman. Aku tak tahu apakah 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Fayab'atsullahu Isa bin Maryam, lalu Allah kirim Nabi Isa, datang lagi Nabi Isa. Ka'annahu Urwah ibn Mas'ud, bentuk Nabi Isa itu macam Urwah bin Mas'ud. Fayatlubuhu fayuhlikuhu thumma yamkuthun nas. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala dia mencari Dajjal, ya yatlubuhu, dia cari Dajjal. Lalu kemudian dibunuhnya Dajjal itu, kemudian manusia menetap selama 7 sinin. 7 berapa? 7 sinin tahun. Menetap orang selama 6 tahun. Bainasnaini adawatun. Tidak ada pertikaian antara dua anak manusia. Laisa bainasnaini adawatun. Selama 7 tahun itu tak ada orang berkelahi. Tsumma yursilullahu rihan baridah. Kemudian dikirim Allah angin sejuk. Min qibalis Syam, dari arah negeri Syam. Buat dalam kurung Syam. Dalam kurung Syam, Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Dalam kurung Syam, Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina.
Fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbih. Yordania, Palestina. Fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbih mithqalu dzarratin min khairin. Siapa saja yang dalam hatinya ada perbuatan baik atau iman, maka dia tetap kekal. La yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi mithqalu dzarratin min khairin aw iman illa qabattuhu idza qabadathu. Ketika dikirimkan angin dingin itu, semua orang yang dalam hatinya ada iman, walaupun sebesar biji sawi, maka dia mati. Hatta law anna ahadakum dakhala fi kabidi jabalin. Seandainya kamu masuk ke dalam perut gunung, masuk dalam gunung batu, la dakhalathu alaih, masuk angin itu. Angin sejuk itu masuk datang, mati. Hatta taqbidahu. Sami'tuha min Rasulillah, aku mendengarnya dari Rasulullah SAW. Fa yabqa syirarun nas, maka yang tinggal di dunia ini orang yang jahat. Anehnya, yang disebutkan dalam hadis ini ada filmnya sekarang. Pernah antum nonton film? Orang barat masuk ke mall. Pas masuk ke mall, tiba-tiba datang angin dingin sehingga kaca-kacanya itu beku. Pernah antum nonton film? Macam pernah aja kalian tonton. Pas di mall, datang angin dingin, masuk, semua mati. Begitulah gambarannya, bahwa datang angin dingin, walaupun orang masuk ke dalam perut gunung, dia akan mati. Selama ada iman dalam hatinya, dia akan mati. Dimatikan Allah dia dengan tenang, supaya yang tinggal di dunia ini hanya orang kafir. Ya baqa syirarun nas, yang tinggal di dunia ini orang-orang jahat saja. Fi khifatit tayr wa ahlamis siba. Maka dicabut Allah Subhanahu wa taala, la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran, fayatamathaluhum syaitan, fayaqulu ala tastajibuna, fayaquluna fama ta'muruna, fayamurhum bi'ibadatil awthan. Ketika mereka dalam kesulitan itu datang setan. Kata setan, ikutlah aku. Akhirnya mereka mengikut setan. Jadi yang tinggal itu hanya orang kafir, orang beriman, walaupun iman yang sebesar biji sawi, diselamatkan Allah dengan angin dingin, dia akan mati. Itulah maka sebelum salam kita doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dua hadis sahih di atas memberikan penjelasan bahwa penyembah berhala di semenanjung Arab akan terjadi ketika dunia menjelang kiamat. Setelah Nabi Isa wafat dan seluruh orang beriman dicabut ruhnya, karena itu dua hadis di atas membantah terhadap ijtihad menyimpang dari para ulama Wahabi bahwa umat Islam telah banyak yang menyembah berhala. Sekarang banyak orang menuduh umat Islam menyembah berhala. Mana ada umat Islam menyembah berhala? Orang murtad yang menyembah berhala. Hadis-hadis di atas justru menegaskan bahwa penyembah berhala di kalangan bangsa Arab akan terjadi setelah meninggalnya semua kaum yang beriman menjelang hari kiamat. Pembahasan terakhir. Nomor 3. Lanjut. Mayoritas umat Islam pengikut kebenaran. Kuat sedikit. Bisa dikuatkan volume sedikit. Di antara keistimewaan umat Islam adalah mayoritas umatnya mengikuti aliran kebenaran. Demikian ini sesuai dengan beberapa hadis berikut ini. Ya. Baca. An Anas bin Malik. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tulis yang Rasulah di situ baris Rasulu, lu. Kasih baris Rasulu, bukan Rasulah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Inna ummati lan tajtami'u. Umatku tidak akan berkumpul ala dhalalatin. Terus Faiza ra'aitum ikhtilaf. Faiza ra'aitumul ikhtilafa fa'alaikum bisawadil a'zam. Umatku tidak akan sepakat dalam kesesatan. Tak mungkin umat Nabi Muhammad ini sesat semuanya. Kalau kamu melihat ada ikhtilaf, fa'alaikum bisawadil a'zam, maka ikutilah sawadil a'zam, mayoritas. Mayoritas umat Islam di dunia ini adalah kita, ahlu sunnah wal jamaah. Dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, la yajma'ullahu hadhil ummah ala dhalalati abadan.
Tak mungkin Allah membiarkan umat ini berada dalam kesesatan untuk selamanya. Wa yadullah 'alal jamaah, kuasa Allah bersama jamaah. Fattabi'us sawadal a'zam, ikutilah sawadal a'zam, mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fa innahu man syadza finnar. Siapa yang memisahkan diri dari Ahlus Sunnah, maka dia sendirian masuk neraka jahanam. Ra'a Abu Ghalib Abu Umamah yaqulu fil khawarij kilabu jahannam. Kata Abu Ghalib, Abu Umamah radhiyallahu an, al-khawarij, orang yang keluar dari Ahlus Sunnah, kilabu jahannam. Mereka itu anjingnya neraka jahanam. Kilab. Kalbun, satu anjing. Kilab, anjing-anjing. Dog. Syarru qatla tahta zillis sama. Seburuk-buruk orang yang, seburuk-buruk bangkai di bawah bumi. Salasa marratin, 3 kali dia ulang. Khairu qatla man qataluh. Orang yang paling baik adalah orang yang membunuh mereka. Qultu min qibalika taqul aw syai'un sami'tahu min Rasulillah. Ini kau ucapkan sendiri dari mulutmu atau kau dengar dari Nabi? Inni idzan lajari. Kalau sampai aku berani, berarti aku orang yang nekat. Lajari, berani-beranian ngomong seperti itu. Bal sami'tuhu, aku mendengarnya dari Nabi SAW. La marratan, bukan sekali. Wala marrataini, bukan pula 2 kali. Hatta adda sab'an, sampai 7 kali. Inna Bani Israel tafarraqu ala 71 firqah. Bani Israel terpecah menjadi 71 golongan. Wa inna hadhil ummah tazidu alaihim firqah. Umat ini lebih dari golongan mereka. Kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Illa sawadul a'zam. Kecuali golongan mayoritas. Yang selamat, yang mayoritas. Kita inilah yang mayoritas. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus halaman 33, hadis-hadis di atas. Hadis-hadis di atas menyampaikan beberapa pesan penting. Nah, ini pesan pentingnya. 1. Pertama, umat Islam tidak akan bersepakat terhadap kesesatan. Umat Islam tidak akan sepakat selamanya dalam satu kesesatan. Tak mungkin kita sama-sama nyasar, sama-sama sesat. Terus. Artinya ketika mereka melakukan kesepakatan, maka hasilnya dijamin benar dan tidak tersesat. Sehingga kesepakatan tersebut menjadi acuan bagi yang lain dan harus mengikutinya. Dalam ilmu ushul al-fiqh, hal ini disebutkan dengan konsep ijma. Itu namanya ijma. Dasar hukum Islam dalam Islam 4. Quran, hadis, ijma, qiyas. Quran, hadis, ijma, qiyas. Terus kedua. Kedua, ketika umat Islam mengalami perpecahan dengan lahirnya banyak aliran yang berbeda, maka Rasulullah SAW bersabda agar mengikuti golongan mayoritas. Dengan demikian, golongan mayoritas dijamin tidak tersesat. Golongan mayoritas ini akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ketiga. Ketiga, Rasulullah SAW juga menyampaikan peringatan agar tidak mengikuti aliran minoritas karena aliran minoritas diancam masuk neraka. Khawarij, Murji'ah, Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, aliran-aliran minoritas. Yang selamat, kalau mau selamat, ikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang sedang kita kaji. Kita cukupkan sampai halaman 34. Besok kita lanjutkan halaman 34. Apa pula 35? Mesti 34 juga. Ingat, kasih tanda. Halaman 34, hakikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada pertanyaan? Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.